Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, pada saat ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah atau dalam bidang studi usul fikih. Kajian kita pada hari ini adalah tentang tarjih. Ya, ini sebuah istilah yang mungkin sudah sangat familiar di telinga kita, walaupun mungkin hanya terkait dalam satu istilah dengan salah satu ormas Islam yang dikenal dengan Majelis Tarjih, ya, Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tarjih itu? Ya, secara harfiah itu merupakan bahasa Arab, ya, berasal dari kata rajjaha yurajjihu tarjihan. Rajjaha itu mengunggulkan. Jadi tarjih itu adalah proses atau upaya untuk mengunggulkan satu dalil dan melemahkan dalil lainnya. Ya, maka ada istilah rajih dan marjuh. Jadi dalil yang dianggap unggul disebut rajih dan dalil yang dianggap lemah disebut marjuh. Tentu saja ini penting dalam kaitan dengan pemilihan dalil-dalil tersebut, karena dalil yang rajih itulah yang seyogianya diamalkan, dan dalil yang marjuh ya merupakan dalil yang tidak wajib diamalkan atau tidak diunggulkan. Konsep tarjih ini memang berkaitan dengan kemungkinan adanya dalil yang berlawanan, ya, satu dari lainnya, sebagai bagian dari upaya untuk mengkompromikan kalau mungkin. Maka ada istilah yang kita kenal dengan al-jam'u wa taufiq. Jadi memang ini pilihan yang pertama adalah al-jam'u wa taufiq. Jadi kalau mungkin sejumlah dalil yang dianggap kontradiktif itu diamalkan semuanya. Seperti kita pernah contohkan pada kesempatan yang lalu bahwa ada dua dalil yang kontradiktif berkaitan dengan soal batal dan tidak batal wudhu karena bersentuhan lawan jenis. Berdasarkan satu hadis dikatakan ada memasa atau di dalam Al-Quran juga sempat diungkapkan misalnya aula mastumun nisa, sehingga bersentuhan laki-laki dan perempuan itu merupakan salah satu yang menyebabkan batalnya wudhu. Tetapi kemudian di pihak lain ada dalil yang menyatakan bahwa bersentuhan laki-laki dan perempuan itu tidaklah membatalkan wudhu. Antara lain hadis itu adalah hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'du nisaihi summa yusalli wa lam yatawadda. Rasul pernah mencium salah seorang istrinya, kemudian beliau sholat dan tanpa wudu lagi. Kalau mencium yang tentu saja lebih serius daripada menyentuh atau bersentuhan, ada muatan emosional yang lebih kuat dibandingkan dengan persentuhan biasa saja tidak membatalkan wudhu. Artinya mencium saja tidak membatalkan wudhu, maka apalagi bersentuhan biasa. Nah, maka kemudian
di kalangan ulama mencoba mengkompromikan hadis-hadis yang dianggap kontradiktif ya, berkaitan dengan persentuhan laki-laki dan perempuan itu dengan mengatakan bahwa memang pada dasarnya bersentuhan tidak membatalkan wudhu, tetapi lebih baik kalau dia berwudhu. Sama dengan misalnya hadis yang berkaitan dengan soal menyentuh kemaluan. Ada hadis mamassa zakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluan maka haruslah berwudu. Tapi di pihak lain ada hadis yang lain yang menyatakan ketika Rasul ditanya tentang soal itu, maka Rasul mengatakan innahu bad'atu minka, bahwa kemaluan itu adalah bagian anggota badanmu juga. Maka ketika meraba bagian ya katakanlah kuping, katakanlah hidung begitu, tidak membatalkan wudhu, maka ia pun menyentuh atau meraba kemaluan pun tidak membatalkan wudhu, karena itu merupakan bagian dari anggota badanmu juga. Nah, berkaitan itu maka komprominya adalah bahwa meraba kemaluan itu memang tidak membatalkan wudhu sesuai hadis yang kedua misalnya, tetapi lebih baik kalau kita berwudhu lagi. Nah, sebab dengan berwudhu lagi juga merupakan tambahan amal. Itulah konsep al-jamu wa tauqif ya. Kemudian ada banyak lagi konsep-konsep yang lain yang ditawarkan sebagai solusi untuk mengkompromikan dalil-dalil yang dianggap kontradiktif itu. Ada nasah mansukh, gitu, ada takhrij misalnya, sebagai bagian dari upaya tarjih ini adalah juga dilakukan dengan upaya takhrij, mencoba melacak berbagai hadis yang dianggap kontradiktif itu dari sumber-sumbernya. Nah, kembali pada soal tarjih dan marjuh gitu. Nah, dalam konteks ini maka memang prosesnya menggunakan konsep takhrij ya, itu mencoba melacak hadis masing-masing, mana yang dianggap paling rajih maka itulah yang diamalkan, dan mana yang dianggap marjuh diabaikan atau tidak diperhitungkan. Nah, dalam konteks itu karena hadis itu terdiri atas sanad, ada matan dan ada perawi sebagai unsur-unsur dari hadis itu, maka dalam proses tarjih pun dilacak misalnya dari segi sanadnya, apakah sanad itu mutasil atau tidak mutasil, dan berapa banyak rawi yang terkandung di dalam sanad tersebut. Semakin banyak rawinya dianggap semakin unggul dibandingkan dengan hadis lain yang di bawah itu jumlahnya. Karena itu maka kita perlu memahami mungkin kaidah dalam mustalah hadis ya, berbagai kategori hadis, bahwa hadis itu ada dilihat dari jumlah perawinya. Kan ada hadis yang disebut dengan hadis yang mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan yang perawinya banyak dan dianggap tidak mungkin orang bisa sepakat dalam dusta gitu. Tidak mungkin berdusta, sepakat dusta saking banyaknya. Itu mutawatir. Kemudian ada hadis yang masyhur gitu. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Kemudian ada yang gharib gitu. Nah, ini yang diriwayatkan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian ada yang ajiz, ada hadis yang diriwayatkan oleh 1 orang. Itu berdasarkan hierarki pembagian hadis dilihat dari jumlah perawinya. Nah, dalam konteks tarjih diperhatikan mana perawi yang paling banyak, mana hadis mana yang dianggap paling banyak rawinya, maka itu dianggap sebagai peringkatnya lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Tentu dalam konteks tarjih ini yang bisa dibandingkan itu tidak dalam konteks
mutawatir dengan masyhur gitu. Tetapi yang dimaksud adalah sama-sama punya dalil. Kalau mutawatir kan otomatis dari segi kualitas hadisnya dianggap qat'i ya, mutawatir. Nah kalau masyhur itu dalilnya dianggap sebagai dalil ahad yang zonni gitu. Nah jadi kalau antara hadis yang dianggap sahih sama-sama sahih, kemudian inilah yang kemudian kita harus melakukan takhrij pada kedua hadis itu, kemudian melacak dari segi jumlah perawinya, dari segi kualitas matanya gitu. Dan juga dari segi adalah ya dari segi perawi ini tentu dipertimbangkan aspek adalahnya, tingkat keadilannya gitu, integritas perawinya, apakah dia adil. Nah tentu saja adil ini dalam kategori mustalah hadis itu adalah orang yang bisa menjaga diri dari hal-hal yang buruk gitu, yang akhlak yang mazmumah. Nah, jadi adil itu beda dengan pada bidang fikih ya. Kalau adil dalam fikih itu kan wadu syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari zolim, itulah adil. Nah, tetapi dalam konteks dalam konteks ulumul hadis, adil itu adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa kecil apalagi dosa besar. Jadi sangat terpelihara integritas akhlaknya. Nah, itu kriteria yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tamudobti, artinya unsur kualitas hafalannya, sejauh mana dia memiliki hafalan yang kuat, maka itu yang ditempatkan sebagai perangkat atau hadis yang lebih tinggi derajatnya. Jadi sesuai dengan definisi hadis sahih itu kan marwahu adlun tamudobti. Jadi kriteria hadis sahih itu adalah apabila perawinya atau hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sempurna akalnya. Kemudian baru dimensi sanadnya mutasil sanad. Nah, kemudian min ghairi ilal wala syad. Nah, ini dari segi matanya tidak mengandung cacat dan tidak bertentangan dengan nas yang lebih kuat. Karena itu maka dalam proses tarjih itu memang kita perlu menginventarisasi sejumlah hadis yang dianggap relevan dengan topik yang dibahas begitu. Dikumpulkan semuanya dan kemudian dikategorisasi semua hadis ini apakah masuk dalam kategori hadis yang mana begitu ya, dari sejumlah hadis itu. Ini proses tarjih gitu. Nah nanti dari hadis yang dianggap rajih ini yang ya tentu disebut dalam istilah lain dia adalah makbul ya, hadis yang diterima. Sedangkan yang marjuh adalah hadis yang dilemahkan gitu, atau mungkin juga masuk tapi walaupun tidak sampai pada kategori mardud, tertolak ya. Sebab biasanya dalam hadis itu tidak kontradiksinya tidak dalam pengertian sohih dan doib saja, tapi sohih dengan sohih gitu. Artinya bahwa satu persoalan hukum itu ada kalanya memiliki dua dalil yang sama-sama sahih. Nah dalam proses inilah diperlukan proses tarjih. Namun demikian proses tarjih ini merupakan proses ijtihad juga, arti sifatnya ijtihadiyah. Jadi dimungkinkan ulama tertentu atau sejumlah ulama tertentu menganggap rajih pada hadis A dan menganggap marjuh pada hadis yang lain. Sedangkan ulama yang lain bisa sebaliknya, misalnya begitu. Misalnya konteks ada dua hadis mengenai bagaimana atau
ya bagaimana Rasulullah melakukan takbiratul ihram misalnya gitu ya. Dalam satu hadis ada dikatakan bahwa anna Rasulullah SAW yarfa'u yadayhi hazwa sadrihi. Rasul kalau mengatakan sejajar dengan dada gitu di sini ya. Allahu Akbar. Nah, tapi ada hadis lain mengatakan anna Rasulullah SAW yarfa'u yadayhi hazwa mankibaihi, sejajar dengan pundak gitu. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan bahwa Rasul mengangkat tangan ayyuhazi hazwa uzunaihi, sejajar dengan telinga. Nah kemudian para ulama mentarjih hadis sahih itu, ketiganya sahih. Kemudian ditarjih. Nah hasil tarjihnya bagaimana? Ya akhirnya ya tergantung siapa yang melakukan tarjihnya. Misalnya Persis dan Muhammadiyah menganggap bahwa inilah yang hadis rajih, jadi hadis yang menyatakan bahwa Rasul mengangkat tangan sejajar dengan dada gitu. Ini dianggap lebih rajih dibandingkan dengan hadis yang lainnya. Nah, sementara NU menganggap yang rajih adalah yang mengangkat sampai pundak itu, atau yang ketiga. Nah jadi dimungkinkan dalam proses tarjih ini ada khilafiyah antara ulama yang satu dengan ulama lain, karena tarjih ini merupakan bagian dari proses ijtihad atau sifatnya ijtihadi. Nah, jadi dimungkinkan ada perbedaan-perbedaan perspektif atau perbedaan kesimpulan tentang suatu hadis dikatakan sebagai hadis yang rajih dan atau marjuh. Demikian juga misalnya proses ini disebut juga proses tashih, ya mana yang dianggap lebih sahih dibandingkan dengan yang lain ya, karena hadis sahih ini juga kan punya banyak kategori lagi. Jadi ada sahih li zati, ada sahih li ghairi. Hasan juga begitu, ada hasan li zati, ada hasan li ghairi gitu. Ada faktor X yang menyebabkan satu hadis itu naik peringkatnya dari dhaif menjadi hasan, hasannya li ghairi. Atau hadis hasan kemudian karena ada hadis lain yang mendukung secara matan hadis, materi hadis itu, maka kemudian hadis tersebut naik peringkat dari hasan li ghairi menjadi dari hasan menjadi sahih li ghairi, begitu seterusnya. Nah, demikian juga hadis ini juga ada hadis qauli, ada hadis fi'li begitu, hadis nah ini juga menunjukkan peringkat. Nah, apakah hadis ini tentu hadis qauli dianggap sebagai ada yang mendahulukan, memprioritaskan hadis qauli daripada hadis fi'li misalnya. Dan jadi banyak variabel lain yang mungkin dipertimbangkan di dalam proses tarjih ini. Saya kira inilah sementara kuliah kita hari ini. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.